Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Bapak Irwanu. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 4, kelas Sistem Kualitas 01 akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Improving Java Corporation Productivity Using the MIC Approach. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Abigail Naomi, Dura Salsabila, Hana Raudatul, Nastiti Adibestari, Naufal Setiawan, Surya Martin, dan saya sendiri, Nathaniel Dev, sebagai presenter pertama pada kesempatan kali ini. Bisa di next? Berikut adalah pembahasan yang akan kami sajikan dengan susunan urutan the mic, yaitu define, measure, analysis, improve, dan control. Bisa di next? Lalu, berlanjut ke executive summary yang bermuat dengan kondisi awal atau situasi yang kemudian akan menjadi pernyataan masalah kami. Dan dilanjutkan dengan pernyataan tujuan dari Java Corporation Case. Berikut merupakan 5 alternatif yang kami pilih dari 9 alternatif yang akan kami sajikan nantinya, dan kami akan memilih alternatif reorganization and dashboard development. Kemudian, dampak yang akan diberikan oleh alternatif ini adalah penambahan potensi tabungan, total tabungan yang diperoleh, pesanan pembelian, dan penambahan investasi yang disajikan pada grafik berikut ini. Jadi next. Baik, kelompok kami akan memulai dengan fase define, yaitu overview dari Java Corporation. Lalu, siapakah Java Corporation itu? Apakah yang dilakukannya? Dari mana dia mendapatkan supply? Bagaimana cara dia menjalankan bisnis? Mengapa rasio efikasi harus ditingkatkan? Dan kapan dampak implementasi akan terlihat? Menjadi pertanyaan yang mendasari case ini. JC sendiri adalah perusahaan manufaktur multinasional yang memproduksi paper cup, di mana JC juga memasok berbagai produk seperti paper cup untuk perusahaan makanan dan minuman. JC mendapatkan suplai barang dari Surabaya dan Semarang. JC telah menerapkan konsep manufaktur make to order untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Kemudian didapatkan juga rasio efikasi JC saat ini adalah 44 PO per bulan. Terakhir, JC harus mendapatkan hasil yang signifikan setelah 3 bulan implementasi. Bisa di next. Selanjutnya adalah project charter. Di sini kami mendapat bahwa dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama, produktivitas JC masih di bawah angka rata-rata, yaitu 50 purchase order per bulan. Dengan stakeholder yang dituju merupakan perusahaan makanan dan minuman, didapatkan juga bahwa masalah di sini yaitu 85% PO memerlukan intervensi manual yang menyebabkan efikasi rasio menjadi 44 PO per bulan. Oleh karenanya, didapatkan tujuannya untuk menambah efikasi menjadi 50 PO per bulan dalam jangka waktu 3 bulan. Dan terakhir, proyek ini juga akan berfokus pada waktu siklus keseluruhan proses. Bisa di next. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita memiliki goal untuk meningkatkan productivity. Oleh karena itu, needs pada titik ini adalah buyer productivity dengan requirement terpilih adalah cycle time. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa cycle time PO menyebabkan delay pada business unit untuk menerima produk. Next. Berikutnya, untuk mengetahui proses-proses yang lebih dalam, kita bisa meninjaunya dengan SIPOC. Dengan awal proses ketika permintaan sudah di-approve dan berakhir pada pengiriman PO pada supplier. Next. Lalu kami juga mencari tahu pendapat karyawan mengenai waktu proses yang ada sekarang dan yang diharapkan melalui survei. Bisa dilihat kalau masih ada gap sebesar 31% untuk bisa memenuhi harapan karyawan mengenai waktu proses yang kurang dari 1 minggu kerja. Next. Berikutnya, kita perlu meninjau lebih dalam lagi mengenai proses-proses yang harus dilalui sebelum PO bisa sampai kepada supplier. Di map ini kita bisa lihat kalau simbol merah masih mendominasi, yang mengindikasikan bahwa masih banyak proses yang harus dilalui, namun bukan merupakan proses yang menambah value. Tepatnya sebanyak 53,48%. Next. Selanjutnya, untuk tahap measure, kami menggunakan CPK sebagai perhitungan. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai CPK-nya sebesar 0,05425 dan 0,22139. Nilai CPK itu setidaknya harus 1 agar isi company bisa dikatakan memenuhi PO yang masuk. Sehingga bisa kita simpulkan pada kedua tahun tersebut, seluruh kebutuhan PO masih belum bisa dipenuhi. Next. Berikut merupakan diagram alur untuk menemukan akar permasalahan yang ada berdasarkan CTQ, proses capability, voice of customer, dan proses map. Secara keseluruhan ditemukan penyebab akar permasalahan yaitu waktu pemenuhan permintaan atau requisition terlalu lama, dikarenakan proses non-value added, dan gap waktu proses sebesar 31%. Next. Berikut merupakan analisis Ishikawa diagram yang menjelaskan root cause dari permasalahan JC Company. Beberapa item root cause juga diasumsikan sebagai akar permasalahan yang signifikan yang menghasilkan problem statement, yaitu pemrosesan atau permintaan requisition purchase order yang terlalu lama. Next.
Selanjutnya merupakan analisis akar permasalahan yang potensial, dengan akar permasalahan yang berefek signifikan yang berupa manual process, multiple process, inaccurate data on requisition, missing details in requisitions, no central requisition in PeopleSoft. 5 hal tersebut diasumsikan menghasilkan efek signifikan pada isu GC Company pada waktu pemrosesan distribusi pemenuhan permintaan. Next. Berikut merupakan analisis diagram scatter plot yang mendistribusikan data variabel purchase order dan juga QTAP. Dengan hipotesis berupa adanya hubungan antara cycle time dan juga kapan serta kepada siapa purchase order didistribusikan. Dan berdasarkan hasil fitted plot, ditemukan bahwa nilai 96% pada R-square membuktikan bahwa hipotesis diterima. Next. Setelah melakukan analyze, kemudian lanjut ke bagian improve, kami memiliki 9 alternatif yang dapat dipilih beserta pro dan kontranya. Pada slide ini terdapat alternatif Invest ERP, mendesain ulang metode distribusi, melakukan reorganisasi, serta pengembangan dashboard. Next. Kemudian untuk 5 alternatif terakhir merupakan alternatif kombinasi dari 4 alternatif sebelumnya yang detailnya dapat dilihat pada slide. Kami menilai pro dan kontra berdasarkan beberapa aspek, yaitu improvisasi dari alternatif, price, persentase kenaikan efikasi rasio, serta periode implementasi. Kami memilih 9 alternatif tersebut karena price masing-masing alternatif tidak ada yang melebihi pengeluaran maksimum, yaitu sebesar Rp2.208.000.000. Next. Dari 9 alternatif yang tersedia, kami mengerucutkan kembali alternatif tersebut menjadi 5 alternatif berdasarkan PO result. Berdasarkan tujuan, GC Company menargetkan efikasi rasio minimum sebesar 50 PO per bulan. Oleh karena itu, kami hanya memilih alternatif dengan efikasi rasio lebih dari 50 PO per bulan, sehingga dapat dilihat pada grafik, titik yang berwarna pink menandakan alternatif tersebut memenuhi persyaratan, yaitu alternatif 1, 5, 6, 8, dan 9. Next. Selain berdasarkan PO result, kami juga membatasi alternatif berdasarkan increase saving per month. Sesuai dengan tujuan, seharusnya kita memilih alternatif dengan increase saving di atas 16 juta per bulannya. Kemudian bisa dilihat pada diagram tersebut, barang berwarna pink merupakan alternatif dengan increase saving di atas 16 juta, dan hasilnya sama seperti slide sebelumnya bahwa alternatif yang dipilih adalah alternatif 1, 5, 6, 8, dan 9. Next. Berikut ini adalah 5 alternatif yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Solusi pertama yang akan kami tawarkan ialah melakukan investasi pada Enterprise Resource Planning atau ERP. Dengan menerapkan solusi ini, GC akan mendapatkan peningkatan saving sekitar 26 juta dengan peningkatan purchase order sebanyak 23%. Kemudian GC akan mendapatkan simpanan air di 2022 sebesar Rp843.926.666. Solusi kedua merupakan solusi gabungan antara instalasi ERP dengan dashboard development yang akan memberikan GC Company peningkatan saving sekitar 32 juta dan peningkatan purchase order sebanyak 28%, serta akan mendapatkan simpanan air di 2022 sebesar Rp860.413.333. Berikutnya merupakan solusi gabungan antara redesign distribution method dan juga reorganization yang akan memberikan GC Company peningkatan saving sekitar 19 juta dan peningkatan purchase order sebanyak 17%, serta akan mendapatkan simpanan air di 2022 sebesar Rp819.786.666. Solusi keempat merupakan solusi gabungan antara reorganization dan juga dashboard development yang akan memberikan GC Company peningkatan saving sekitar 17 juta dan peningkatan purchase order sebanyak 15%, serta akan mendapatkan simpanan air di 2022 sebesar Rp806.400.000. Solusi terakhir yang akan kami tawarkan adalah merupakan gabungan ketiga solusi, yaitu redesign distribution method, reorganization, dan juga dashboard development yang akan memberikan GC Company peningkatan saving sekitar 25 juta dan peningkatan purchase order sebanyak 22%, serta akan mendapatkan simpanan air di 2022 sebesar Rp439.253.333. Selanjutnya dilakukan perbandingan antar kelima solusi. Berdasarkan lama waktu untuk implementasi, solusi 3, 4, dan 5 membutuhkan waktu yang terlama, yaitu 20 business day. Lalu berdasarkan biaya implementasi, solusi 2 memiliki biaya yang tertinggi. Next. Kemudian, berdasarkan total saving, solusi 2 memiliki total tabungan tertinggi. Angka tersebut didapatkan dari penjumlahan antara awal jumlah tabungan dan kenaikan tabungan tiap bulan. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 4. Lalu benefit cost ratio didapatkan dari pembagian antara total tabungan dengan biaya implementasi.
dan didapatkan solusi 4 lebih menguntungkan daripada solusi lainnya. Next. Berikut merupakan summary dari action dan juga impact dari kelima solusi yang terdiri dari benefit cost ratio, efficacy ratio, increase saving, dan total savings obtained dengan angka yang tertera pada slide. Next. Berdasarkan impact effort diagram, solusi 4 yaitu reorganization dan dashboard implementation dapat dikatakan sebagai solusi yang paling optimal karena memiliki low effort namun dengan impact yang akan lebih besar daripada solusi lainnya. Next. Selanjutnya masuk ke tahap analytical hierarchy process atau AHP. Kriteria metode AHP diprioritaskan berdasarkan tujuan awal kami. Requisition distribution memiliki prioritas yang tertinggi karena tujuan utama dari problem solving kami adalah untuk meningkatkan sistem distribusi dengan biaya yang minimum. Next. Selanjutnya, setelah menentukan kriteria untuk masing-masing pembobotan terhadap masing-masing kriterianya, kami selanjutnya memasukkan solusi-solusi tersebut ke dalam masing-masing kriterianya. Dapat dilihat pada kriteria BC ratio, implementation cost, dan requisition distribution, solusi keempat yaitu penggunaan kombinasi alternatif ketiga dan keempat menjadi solusi yang paling ideal. Sementara solusi 1 menang pada implementation period, dan untuk solusi kedua menang pada potential savings dan efficacy ratio. Dapat kita lanjutkan, dapat disimpulkan bahwa AHP-nya menunjukkan bahwa di slide selanjutnya, alternatif ketiga dan alternatif keempat, yaitu solusi keempat, menjadi solusi yang kami pilih. Dengan skor 0,307 dengan overall inconsistency sebanyak 0,04%. Dengan perlu dicatat perlu diingat kembali juga bahwa solusi keempat, penggabungan alternatif 3 dan 4 merupakan kombinasi antara reorganization dan dashboard development. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita dapat melihat pada bagian kontrol yang pertama terdapat implementation timeline. Dapat disimpulkan pada bulan Mei dan Juni merupakan waktu untuk persiapan dan juga implementasi terhadap reorganization dan dashboard development itu sendiri. Dan sementara untuk Juli sampai April merupakan waktu untuk controlling. Selanjutnya, dengan solusi tersebut, maka akan muncul resiko-resiko yang mungkin ada. Maka kami menggunakan risk register tool untuk meminimalisir, untuk memitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dapat dilihat di tabel di bawah, di ID R1, R2, R3, R4 dengan deskripsi tersebut, itu merupakan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dengan resiko pertama, dashboard tidak terupdate. Kedua, staff yang tidak mengerti terhadap sistem dashboard. Yang ketiga, miskomunikasi di antara departemennya, karena kita sekarang sudah berhubungan dengan tim P2P, dan juga error terhadap dashboard-nya itu sendiri. Pada kolom risk assessment dapat kita lihat probabilitas, impact, dan risk levelnya masing-masing dengan pembobotan berdasarkan risk matrix. Untuk menghindari risiko tersebut, sebelumnya lagi, belum kita lanjutkan, kita dapat melihat pada risk modification plan-nya itu yang pertama untuk menghindari risiko yang pertama itu dengan membuat rutinitas untuk mengupdate dashboard. Hal itu dapat kita kombinasikan juga untuk meminimalisir risiko keempat dengan cara setiap kali selesai melakukan update, kita juga mendapat untuk membackup dashboard sesering mungkin. Kemudian kita dapat membuat guidebook untuk dashboard, dan yang terakhir kita dapat membuat suatu standarisasi jembatan komunikasi di antara departemen untuk menghindari cabang-cabang komunikasi yang mungkin akan menyebabkan banyaknya miskomunikasi. Sehingga risk level yang high menjadi medium menjadi low. Selanjutnya, pada bagian konklusi atau bagian ringkasan, dapat dengan mengimplementasikan reorganization dan dashboard development, kami berharap bahwa JC bisa mendapatkan 50,6 POs per month dengan total tabungan tambahan sebanyak 17,6 juta dan BC ratio 0,62. Dengan demikian, kami berharap bahwa hal tersebut dapat menjawab pernyataan-pernyataan sebelumnya, yaitu dengan cara memboosting efikasi rasio lebih daripada yang ditentukan sebelumnya, yaitu 50 POs per month, mengurangi cycle time, dan memiliki better requisition distribution. Terakhir, sebagai penutup dari presentasi kami pada hari ini, penggunaan DMX Framework pada studi kasus Jafra Corporation merupakan wrap up dari pembelajaran kami selama 1 semester di kelas sistem kualitas. Kurang lebih kami mohon maaf, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.